Ya, ini himbauan kami kepada masyarakat umum dan netizen. Kalau untuk membahas sesuatu, baca dan pahamin sehingga bisa mengerti permasalahannya, tidak menjadi sesat. Karena ada info-info yang menyesatkan. Makanya baca. Sehingga dia benar-benar memahami permasalahan. Kami himbau, jangan baca judul. Ini banyak masyarakat membaca judul, tidak membaca isi. Sehingga sesat. Itu harapan kami. Terima kasih. Jadi akhirnya ada yang mulai berani berbicara soal kasus Nikita Mirzani. Bayangkan, seorang Nikita Mirzani ini kan hanya mencoba untuk membuka tabir kejahatan seorang mafia skincare. Tapi dia malah dilaporkan hingga akhirnya dia dikenakan pasal yang bisa menjerat dia ke jeruji besi. Ini kami sebagai masyarakat ini berpikir seolah-olah seorang NM ini dikungkung seperti itu karena dia ingin disumbat mulutnya agar dia tidak lantang berbicara. Karena kan kita tahu seorang Nikita Mirzani ini selalu lantang berbicara jika ada sesuatu yang dia tahu. Siapakah yang begitu takut jika seorang Nikita Mirzani ini bebas? Kenapa dia tidak dibebaskan? Dia kan bukan penjahat yang sesungguhnya. Dia bukan seorang mafia. Dia tidak mencuri uang negara ini. Dia tidak makan uang negara. Dia hanya mencoba untuk melindungi wajah perempuan Indonesia. Tapi kenapa dia seolah-olah dibuat seperti dia ini adalah seorang teroris besar yang harus diikat? Dia dibuat seolah-olah dia ini adalah seorang yang sangat membahayakan negeri ini. Dia harus diikat, harus dikungkung. Buat Ibu Irma, anggota DPR Komisi 9, kalau Ibu mau usut tuntas, jangan lupa ajak juga ya KPK. Ya usut tuntas sampai habis dong Bu. Lihat aja kekayaan harta mereka Bu, ya kan? Dari mobil, rumah, tas branded, apalagi. Kalau bisa Bu sampai ke pabrik-pabriknya, ya. Buruan Bu, jangan sampai mereka hilangin bukti. Sengaja ulur waktu karena pihak sebelah tidak pernah siap menghadapi PMHNM. Ya, betul. Memang pihak sebelah ini memang tidak pernah siap untuk menghadapi PMHNM. Karena bukan pihak sebelah doang. Ahli hukum manapun, pakar hukum manapun tidak akan pernah siap. Kenapa? Tidak pernah terpintas di pikiran semua praktisi hukum bahwa perbuatan hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi Dr. Reza Gatus ini melaporkan terhadap perbuatan pidana ke polisi. Lalu perbuatan hukum melaporkan itu dianggap sebagai pembatalan sepihak, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Nah kan aneh. Jadi praktisi hukum manapun tidak akan pernah siap menerima ini semua gitu. Bang Sahar kembali lagi menyampaikan tentang Nikita Mirzani yang akan melakukan peninjauan kembali atau PK ya. Ya sebenarnya Bang Sahar tidak ada salahnya untuk melakukan PK karena memang PK itu adalah upaya yang terakhir ya. Dan sudah ada disiapkan di dalam hukum untuk melakukan peninjauan kembali di sini ya. Hanya saja bahwa PK tersebut itu apakah bisa diterima atau tidak ya. Kita jangan spekulasi di sini. Karena kenapa Bang Sahar mengatakan bahwa lebih baik melakukan upaya hukum lain di luar daripada pengadilan ya. Artinya bahwa melibatkan orang ketiga di sini. Ya supaya ada dukungan, ada support dari orang-orang yang berpengaruh kepada hukum itu sendiri. Artinya bahwa orang yang pernah melakukan pembelaan sebagaimana orang tersebut orang yang terlibat di dalam sebuah lembaga maupun pensiun maupun yang masih aktif.
untuk bisa melakukan sebuah pembelaan dan dukungan terhadap Nikita Mirzani. Contohnya DPR, ya. Kemudian Komnas HAM dan juga kementeriannya bila perlu. Jadi karena kenapa? Apabila melakukan peninjauan kembali, Bang Sahar malam ini mengatakan itu tidak akan efektif. Karena apa sih yang Anda tahu, apa sih yang saudara tahu, netizen atau masyarakat tentang penahanan Nikita Mirzani? Itu yang perlu kita tahu. Apakah persoalan skincare? Apakah persoalan karena adanya pemerasan? Ataukah apakah dia TPPU? Jawabnya semua itu bukan. Dan perlu tahu bahwa ada sesuatu yang menginginkan Nikita Mirzani untuk ditahan karena sakit hati di sini. Ya. Dengan kebersamaan dengan kasus dengan Dr. Reja Gladys, maka dimanfaatkanlah persoalan itu untuk ditahan Nikita Mirzani. Itu saya mau kasih tahu dengan Anda semua. Jadi untuk melakukan PK peninjauan kembali memang adalah prosedur upaya hukum yang disiapkan ruang untuk melakukan upaya terakhir. Tapi Bang Sahar mengatakan itu tidak akan berhasil di dalam PK atau peninjauan kembali. Karena ada yang Bang Sahar yang belum saya ucapkan di sini. Ada apa Nikita Mirzani sehingga ditahan? Padahal tidak terlibat pemerasan, tidak terlibat dalam pengancaman, tidak terlibat TPPU. Tapi ada hal lain. Ya, itu saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, itu harus Anda tahu. Jadi tidak perlu melakukan peninjauan kembali atau PK. Itu hanya menguras pemikiran, waktu, tenaga, dan juga biaya mungkin. Ya. Lebih baik melibatkan lembaga negara atau orang-orang yang berpengaruh senior pada hukum yang bisa memberikan spot atau dukungan kepada Nikita Mirzani, yang bisa membicarakan ya secara tingkat tinggi, itu baru bisa dibebaskan. Kedua, bahwa lebih baik menjalani hukuman karena Nikita Mirzani juga tidak akan lama. Itu tidak akan lama. Sekarang sudah menjalani 1 tahun. Dan palingan 2028 Nikita Mirzani bebas. Yakin saja Bang Sahar. Dengarkan baik-baik ini. Oke ya. Jadi PK itu tidak akan efektif. Tidak usah spekulasi di sini. Diterima atau tidak ditolak. Jadi itulah Bang Sahar menyampaikan harus tahu dulu kasus apa sebenarnya Nikita Mirzani sehingga ditahan. Padahal tidak ada keterlibatan di dalam TPPU, tidak ada terkait di dalam pemerasan dan ancaman, apalagi yang lain-lain. Jadi perlu rekan-rekan tahu. Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam advokat, salam sehat, salam waras. Ada sayembara dari pihak tim kuasa hukum Reja Gladys. Gimana nih Bang? Ada ceritanya seperti apa Bang? Itu kan sayembara, itu kan Bang Julian sendiri ya kemarin dia nyampaikan menyangkut masalah bahwa bagi siapa yang bisa mendapatkan adanya speak up daripada Nikita tentang glowing booster set sebelum DLP dilakukan, maka diberikan hadiah. Itu informasinya. Tapi kita soal itu kita nggak fokus lah ke situ. Kita fokusnya bagaimana pendataannya dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi itu akan mempengaruhi proses persidangan sih Bang? Karena kan Bang Sembiring tiba-tiba melontarkan itu, artinya persiapan untuk di PMH ini sendiri atau buat perlawanan di PMH? Sama sekali. Karena ini itu supaya netizen aja supaya paham bahwa kita tidak pernah speak up menyangkut masalah glowing booster set sampai dia dilaporkan di Polda Metro Jaya. Jadi hanya itu aja menjelaskan kepada netizen.
Jadi bukan untuk persidangan-persidangan ini nggak ada masalah, jalan aja. Tapi yang pasti bagi kami bahwa putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana pemerasan dan TPPU sudah putus dan inkrah. Ada lagi? Bang, hadiahnya berupa apa bang mungkin bang? Saya nggak tahu tanya itu pada Bang Julianus, karena itu kan pada saat itu kita memang sudah diskusikan, ya sudah silahkan aja. Itu nggak usah diperbesalah kalau masalah. Masyarakat, ya ini himbauan kami kepada masyarakat umum dan netizen. Kalau untuk membahas sesuatu, baca dan pahami ini, sehingga bisa mengerti permasalahannya, tidak menjadi sesat. Karena ada info-info yang menyesatkan, makanya baca. Sehingga dia benar-benar memahami permasalahan. Kami himbau, jangan baca judul. Ini banyak masyarakat membaca judul, tidak membaca isi, sehingga sesat. Itu harapan kami. Terima kasih. Langsungnya ditanya bosnya ini karyawan atau apa namanya owner atau apa, dia nggak tahu. Masa asisten nggak tahu kerjaan bosnya, kan gitu. Nah itu ada bukti yang mereka ajukan, bukti bahwa Reza Gladys itu adalah sebagai karyawan. Parahnya lagi kalau karyawan, mereka ajukan juga bukti ada gaji per bulan 6,7 miliar apa 6,8 miliar. Gitu. Logikanya bagaimana? Karyawan bisa punya, ini karyawan perusahaan ya, bisa punya gaji 6,8 miliar per bulan. Nah, coba, itu bukti mereka loh ya, bukan bukti kami, mereka yang membuktikan. Mereka buktikan di satu sisi bahwa Reza Gladys itu adalah karyawan dari sebuah perusahaan. Tuh. Di sisi lain, dia sebutkan bahwa Reza Gladys itu punya gaji 6,7 atau 6,8 miliar. Bagaimana itu logikanya? Ya. Nah, kalau seperti itu adanya, ya, Dirjen Pajak tolong dong. Ya, Dirjen Pajak tolong ini diaudit, diperiksa, ya. Kenapa kok ada karyawan gajinya 6,8 miliar setiap bulan? Tolong diaudit. Nikita Mirzani tidak bersalah. Komentar berubah jadi perkara. Dari skincare bahaya melebar kemana-mana. Tawar-menawar angka miliaran jadi cerita. Kesepakatan endorse malah alihkan cerita. Dari saksi ke tersangka, proses kilat terasa janggal. Vonis makin berat, logika pun jadi samar. Naik banding hukuman malah makin tajam. Kasasi putusan sehari, ini adil atau tidak? 08 Nikita Mirzani tidak